Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara ini adalah negara besar. Negara ini adalah negara besar, bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sekarang sudah 280 juta, kurang lebih. Ini negara besar, ini bangsa besar. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politiknya harus ada semuanya. Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain. Karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kali ini saya khusus akan menganalisa pidato Presiden Jokowi di acara musyawarah rakyatnya relawan Jokowi, ya, yang baru saja dilakukan pada tanggal 14 Mei 2023. Nah, menariknya kawan baik semua, kali ini Pak Jokowi itu tidak spesifik, ya, mengarahkan atau menyampaikan pidatonya yang kemudian bisa ditafsirkan untuk memberikan dukungan atau memberikan sinyal kriteria kepada capres tertentu. Pidato Pak Jokowi kali ini ya ala negarawan, ya, ia tidak ingin terjebak kepada dukung-mendukung atau sinyal, ya, kepada seseorang seperti pidato-pidatonya di masa yang lalu pada saat musra. Nah, kali ini ia tahu bahwa, ya, dukungan atau sinyal yang diberikan kepada capres tertentu itu bisa mendapatkan reaksi negatif dari capres yang lain, gitu. Nah, kalaupun misalkan ia mengendorse dua capres, misalkan Mas Ganjar atau Pak Prabowo, juga dianggap tidak elok karena ada capres yang lain bernama Anies Rashid Baswedan. Jadi ia semakin menyadari bahwa
mendukung atau memberikan sinyal tanda kepada capres tertentu, itu membuat ia dalam posisi dilematis karena pasti diserang oleh para pendukung, oleh partai-partai politik yang memilih capres berbeda dengan kecenderungannya dengan sosok yang ia endorse ya. Dan Pak Jokowi itu menyampaikan kriteria yang amat sangat normatif. Normatif itu bisa berlaku untuk semua, siapapun capresnya gitu. Jadi diksi kata yang ia gunakan, misalkan pemimpin itu harus dipilih oleh rakyat, itu pemimpin yang tepat, ya, yang benar, yang berani, yang memahami isi hati rakyat, yang mau berjuang untuk rakyat gitu. Kemudian pemimpin itu harus tidak hanya berani tapi juga harus kuat gitu. Nah, kemudian juga ya berani melawan apabila ada gugatan-gugatan dari negara lain gitu. Kemudian ia juga menegaskan bahwa pemimpin juga harus mampu mengidentifikasi peluang-peluang dan memanfaatkannya untuk kemajuan dan kebaikan bangsa ini. Jadi baru kali ini pidato Pak Jokowi itu amat sangat normatif dan bisa diletakkan kriteria yang tadi kita uraikan itu bisa diletakkan kepada banyak capres, tidak spesifik gitu. Kalau dulu kan Pak Jokowi ya saya dukung Pak Prabowo ya kan, terang-terangan gitu. Kemudian ya pemimpin itu harus rambutnya putih, meskipun capres yang kita dukung ada di sini, itu dia udah hentikan semua. Ya mungkin karena momentumnya juga sudah makin mendekati pemilu dan ia bisa agak bergeser sedikit di atas semua capres gitu. Sehingga kalau ia bergeser di atas semua capres, maka para capres itu merasa ditreatment atau diperlakukan secara adil ya oleh presiden sebagai kepala negara gitu. Jadi kalau capresnya diperlakukan secara adil, maka partai-partai pendukungnya, maka simpatisannya, maka para pendukungnya juga menghormati ya posisi kepala negara yang berdiri di atas semua capres itu. Gitu. Jadi ia menjadi wasit yang adil. Ya, ia menjadi pengawas dari pertandingan yang adil, sehingga apabila pertandingan semakin keras, ya kan, itu ada pihak yang bisa menjembatani. Sepertinya Pak Jokowi mulai agak menyadari itu dan mulai menggeser, dan nampak sekali pidatonya itu ia memegang kertas yang kecil. Itu adalah kisi-kisi yang harus ia sampaikan atau teks yang ia sampaikan, sehingga ia tidak liar ya untuk improvisasi di luar konteks kertas yang ia pegang itu. Nah, di video tadi kan itu nampak jelas tuh bahwa ya dengan teriakan, dengan amat sangat berapi-api, ia menyampaikan sosok pemimpin yang benar, tepat, berani, tidak takut, mampu menangkap peluang, mampu memanfaatkan peluang, kemudian ya mengerti isi hati rakyat, mau berjuang demi rakyat, ya kan, bersama rakyat. Nah, satu lagi, misalkan pemimpin itu tidak terjebak ke dalam rutinitas dan tanda tangan katanya. Ya, semua masyarakat juga memahami bahwa poin-poin itu amat sangat normatif, which is menurut Rizwan Channel ya itu Jokowi ya sebaiknya memang seperti itu, tidak lagi mengumbar kata-kata dukungan secara tidak adil kepada satu capres manapun. Semakin Pak Jokowi bersikap adil seperti negarawan, maka respect masyarakat kepada beliau itu juga akan semakin
tinggi gitu. Jadi ia harus mengurangi sikap perilaku politik atau statement-statement politik atau pertemuan-pertemuan yang mengarah kepada penilaian secara telanjang bahwa ia berpihak kepada salah satu atau mengendorse kepada salah satu. Ya sebaiknya mengendorse semua, biarlah ini bertarung dan disodorkan kepada masyarakat. Inilah capres-capres untuk masa depan. Silakan masyarakat menilai ya yang dimaksudkan dengan kriteria yang diinginkan Pak Jokowi itu tadi. Gitu. Jadi biarkan rakyat yang menilai ya siapa yang berani, siapa yang benar, siapa yang tepat, siapa yang mengetahui isi hati rakyat, mau berjuang demi rakyat. Nah, di luar itu kemudian Pak Jokowi juga menyebut bahwa pemimpin itu mampu merawat demokrasi katanya. Ya kan? Kemudian juga bersedia untuk anti korupsi, ya kan? Nah, disampaikan oleh Pak Jokowi tentang ya kembali mengulang supaya jangan gerasa-gerusu gitu. Jangan gerasa-gerusu itu kan koalisinya udah mulai terang benderang. Kalau dulu mungkin bisa menyinggung salah satu pihak, kalau sekarang kalaupun tersinggung ya tersinggung semua gitu, karena memang Gerindra udah menetapkan Pak Prabowo, Caimin juga udah berkoalisi, PDIP juga sudah, Koalisi Perubahan juga sudah. Jadi kenapa konteks jangan gerasa-gerusu tidak lagi menjadi headline? Ya karena konteksnya udah tidak lagi pas gitu untuk disampaikan gitu. Ini yang disebutkan dengan kita butuh kepemimpinan yang kuat itu yang baru saya usahakan. Oleh sebab itu kepemimpinan yang kuat itu dibutuhkan yang memiliki komitmen yang kuat ya untuk anti korupsi, yang memiliki komitmen yang kuat untuk merawat demokrasi. Penting jangan nanti ada yang mau muslah dilarang gitu. Kan nggak ada Pak. Siapa yang mau melarang? Emang ada yang melarang-larang musrah? Silakan saja. Ya kan, tapi jangan membuat keterbelahan dengan ya substansinya. Dulu rame itu ya karena Bapak cenderung ke salah satu aja sebenarnya. Kalau misalkan Bapak normatif seperti sekarang ya orang juga tidak akan ribut. Bahkan bila perlu tidak hanya di musrah, di pertemuan relawannya yang mendukung Prabowo, yang mendukung Ganjar, yang mendukung Anies, ya Bapak pidato yang sama ini justru bagus gitu. Itu sebenarnya masalahnya gitu. Demikian kawan baik, kita membaca pidato Pak Jokowi terakhir di musrah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nurrizwan Channel. Terima kasih.